Oke, selamat malam Ner dan teman-teman sekalian. Jadi kami dari kelompok akan melakukan presentasi pada tugas proyek data mining kami. Di sini kami mengambil studi kasus terkait perbandingan pada model machine learning dalam memprediksi penyakit diabetes. Dan untuk anggota kelompok kami itu kami perkenalkan untuk saya ada saya Christian Andreas Luru dan ada teman-teman saya Gabriel Christopher Samuel Pangemanan dan Marvel Yeskel Palenewen. Oke, masuk ke latar belakang kasus. Di sini kami melihat diabetes merupakan penyakit kronis yang dapat menyebabkan komplikasi serius jika tidak ditangani dengan baik. Dan kebanyakan saat ini banyak orang yang menderita penyakit ini dan sangat penting melakukan pendeteksian dini pada risiko diabetes agar menjadi langkah preventif atau pengobatan bagi tenaga medis dan juga bagi pasien. Namun diagnosis di sini tidak selalu mudah dilakukan, terutama pada wilayah dengan keterbatasan sumber daya medis, sehingga diperlukan solusi berbasis teknologi yang dapat membantu prediksi risiko diabetes secara cepat dan efisien. Nah, untuk solusi yang kami tawarkan di sini kami em, menjawab em, dalam kami di studi kasus ini kami menggunakan model machine learning di, di mana digunakan model yang pertama XGBoost yang unggul dalam mendeteksi akurat pada data tabular dan mampu menangani keseimbangan data. Yang kedua ada model multilayer perceptron atau MLP yang merupakan sebuah model jaringan saraf tiruan yang mampu menangkap hubungan nonlinear antar fitur. Dan yang ketiga ada random forest, model yang stabil, interpretatif, dan tahan terhadap noise, dan juga merupakan kumpulan dari beberapa decision tree. Nah, untuk model ini kami memprediksi data medis dari PIMA Indian Diabetes Database. Di sini solusinya kami melakukan klasifikasi untuk label yang pertama adalah bagi pasien yang menderita penyakit diabetes dengan label pertama dan yang tidak menderita diabetes dilabelkan dengan nol. Dan kemudian kami juga ada menguji modelnya dengan kondisi default dan hyperparameter tuning, serta dilakukan evaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, recall, precision, F1 score, dan AUC. Dan selanjutnya untuk penjelasan ini akan dilanjutkan oleh Marvel Palenewan. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya kita akan masuk ke sumber dataset yang digunakan. Di sini pertama, proyek ini diambil dari dataset yang tersedia di Kaggle yang bernama PIMA Indian Diabetes Dataset, di mana dataset ini sendiri berisi data medis dari 786 wanita keturunan PIMA India yang berusia minimal 21 tahun. Tujuan utama dari dataset ini adalah untuk memprediksi apakah seorang pasien menderita diabetes berdasarkan beberapa pengukuran diagnostik. Yang pertama, terdapat fitur-fitur yaitu pregnancy, jumlah kehamilan, glukosa, konsentrasi. Selanjutnya ada beberapa dari itu yang sudah dijelaskan, yaitu blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes, prediksi function, age, dan juga outcome. Nah, dataset ini sendiri berasal dari National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease dan sering digunakan dalam studi prediksi diabetes. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu mempersiapkan library. Di sini kita mengimport library yang diperlukan untuk proses data dan juga visualisasi, pemodelan, dan evaluasi performa. Termasuk di dalamnya yaitu library dari Skitslearn, XGBoost, Keras, dan Ambulance Learn. Di sini kita menginstal beberapa dari library-nya dan
juga ada beberapa library yang diimport di sini. Ada juga dari yang kedua, kita akan masuk ke dalam tahapan load dataset. Di sini kita memuat database atau dataset dari Pima Diabetes.csv, di mana ini sebelumnya kita ambil dari Kaggle yang kemudian diunduh, kemudian dimasukkan ke Google Drive dan menampilkan ringkasan struktur data serta jumlah observasi. Sini data yang ditampilkan dapat dilihat berjumlah total 768 data. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian informasi dari dataset yang ada ini. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dalam kolom tersebut terdapat dataset integer 64, floats, nah, dan lain-lain, di mana total baris yang terdapat dalam data ini berjumlah 768. Kemudian dataset ini sendiri mengandung fitur medis yang umum dipakai, yang berasal dari pemeriksaan klinis dan keluarga. Kemudian kolom outcome merupakan target variable yang menjadi label klasifikasi. Masuk ke tahapan selanjutnya yaitu pengenalan data. Di sini kita melakukan analisis awal terhadap data untuk memahami distribusi, nilai, dan korelasi antar fitur, termasuk visualisasi histogram, box plot, heat map, dan analisis ketidakseimbangan kelas. Jadi di sini kita melihat deskripsi dari data tersebut. Nah, terdapat interpretasi statistik. Nah, di sini jumlah data atau count untuk sebuah kolom, untuk semua kolom yaitu sekitar 768, yang berarti tidak ada data hilang atau missing value secara eksplisit. Kemudian ada rata-rata atau mean yang menunjukkan nilai tengah dari masing-masing fitur. Rata-rata dari kehamilan, kadar glukosa, tekanan darah, BMI, usia rata-rata. Kemudian selanjutnya ada standar deviasi atau STD yang mengidentifikasi penyebaran data. Di sini variasi yang ditampilkan pada insulin cukup tinggi yang berkisar antara 115,24, yang menandakan insulin sangat bervariasi. Kemudian variasi usia cukup besar juga, yaitu berkisar 11,7 tahun dengan rentang usia dari 21 sampai 81 tahun. Nah, kemudian ada nilai minimum atau min yang berada pada kolom seperti glukosa, blood pressure, skin thickness, insulin, dan BMI, yang mempresentasikan nilai yang hilang atau tidak tercatat secara valid. Kemudian ada kuartil dalam nilai-nilai persentase berikut, yang sudah ditentukan itu terdapat setengah pasien yang memiliki kadar glukosa di bawah 100 mg itu dalam satuan median. Kemudian 75% pasien yang memiliki BMI di bawah 36,6 nilai kuartil ke-1, dan median untuk skin thickness dan insulin juga berada di nilai 0. Selanjutnya kita masuk ke outcome yaitu label yang rata-rata menunjukkan sekitar 30% dalam nilai 0,35 dari pasien yang positif atau diberi label 1 dan 65% negatif. Selanjutnya masuk ke visualisasi. Di sini pendistribusian kelasnya dari diabetes, 0 itu adalah angka dari negatif dan 1 adalah angka positif. Nah, antara 0,65 dan positif 0,34. Kemudian berdasarkan hasil barcode tersebut, ada kelas 0 yaitu dia- diabetes mendominasi dan proporsi sekitar 65,1%. Kemudian kelas 1 dengan 34,9%. Nah, selanjutnya kita menerapkan
kelas ini tidak seimbang atau kelas imbalance karena jumlah dari pasien yang tanpa diabetes hampir 2 kali lipat dari pasien yang positif diabetes. Solusi dari hal tersebut kita menerapkan smooth untuk menyeimbangkan jumlah data. Di sini kita menggunakan fitur model dari smooth itu sendiri dengan mendapatkan eh, hasil dari visualisasi sebagai berikut. Nah, di sini dari box plot tersebut eh, terdapat sebuah variabel yaitu dari kolom tersebut pregnancies, glukosa, blood pressure, insulin, dan X-nya itu memiliki beberapa eh, pertimbangan atau perbedaan dengan pregnancies itu pasien dengan diabetes memiliki jumlah kehamilan yang sedikit lebih tinggi. Kemudian glukosa, pasien diabetes cenderung memiliki nilai glukosa yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya blood pressure terlihat agak lebih tinggi, juga BMI. Kemudian insulin dan sickness itu tersebar dengan merata dan menunjukkan ketidakteraturan karena banyak nilai nol atau imputasi. Ada S juga yang pada umumnya berada pada pasien diabetes yang lebih tua. Selanjutnya masuk ke bagian visualisasi dari distribusi box plot. Ini terdapat perbedaan antara keduanya. Eh, Distribusi dari histogram yang ada di tabel di atas itu menerapkan distribusi yang tidak normal atau skewed pada fitur-fitur seperti insulin, skin thickness, dan pregnancies. Kemudian nilai nol atau mendekati nol sering muncul pada fitur medis seperti blood pressure, insulin, dan BMI. Kemudian masuk ke tahap korelasi antar variabel. Di sini dapat dilihat korelasinya terbagi secara merata, di mana korelasi yang tertinggi itu terdapat outcome glukosa, yaitu di atas atau lebih dari 0,47. Kemudian BMI, AGS, pregnancies, dan diabetes prediction function memiliki korelasi yang sedang positif, yaitu lebih dari atau sama dengan 0,17. Dan juga fitur dari korelasi yang sangat rendah dimiliki oleh skin thickness dan blood pressure yang berkisar antara kurang dari atau sama dengan 0,13. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, kita lanjut pada transformasi data. Di sini tujuannya itu untuk menyiapkan data agar bersih, seimbang, dan siap digunakan oleh model, supaya hasilnya akurat dan tidak bias. Beberapa langkah yang dilakukan itu, yang pertama itu perbaikan nilai tidak valid. Beberapa kolom seperti glucose dan BMI itu memiliki nilai nol, padahal itu tidak masuk akal secara medis. Jadi kami ganti nilai nol dengan rata-rata kolom untuk menjaga kualitas data. Lalu kedua itu standarisasi data atau fitur. Di situ kami menggunakan standar scalar agar semua fitur berada di skala yang sama. Hal itu penting agar model bisa belajar secara optimal. Lalu ketiga itu penyimbangan data dengan smooth. Smooth itu teknik oversampling yang digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas dalam dataset. Nah, karena jumlah pasien non-diabetes jauh lebih banyak, kami pakai smooth untuk menyeimbangkan kelas minoritas. Ini untuk membantu menghindari bias model terhadap data mayoritas. Lalu keempat itu split data itu 80% data dibagi untuk training, 20% untuk testing. Supaya evaluasi model bisa dilakukan secara adil. Dengan transformasi tersebut, data bisa jadi lebih siap untuk diproses dan memberikan hasil yang akurat. Next, di sini ada cell code. Di sini kami memulai pre-processing dengan menangani nilai nol pada kolom medis seperti glukos dan BMI yang secara medis tidak logis. Nilai nol diganti dengan none, lalu diimputasi menggunakan median agar distribusi data tetap stabil dan tidak terpengaruh outlier. Langkah berikutnya, scroll next.
Nah, di sini ada 2 cell code. Di sini kita akan mendeteksi dan penanganan outlier. Di situ pertama kami menggunakan Z-score untuk mendeteksi outlier, yaitu nilai yang berada lebih dari 3 standar deviasi dari rata-rata. Hasilnya kami menemukan outlier dari beberapa kolom, seperti insulin dan BMI. Namun daripada menghapus data outlier tersebut, kami menggunakan metode capping dengan IQR atau interquartile range. Metode tersebut menetapkan batas bawah dan atas, lalu mengganti nilai ekstrim yang berada di luar rentang tersebut dengan nilai batasnya. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas data tanpa kehilangan informasi penting. Lalu capping ini diterapkan pada kolom-kolom numerik seperti glucose, blood pressure, insulin, dan age agar distribusi data menjadi lebih normal dan tidak berat sebelah. Lalu next, di sini ada cell code-nya lagi. Di sini kita akan setelah data dibersihkan, data dibagi seperti yang tadi 80/20 menggunakan training test split. Itu untuk mengatasi ketidakkeseimbangan kelas pada data latih. Diterapkan smooth yang membuat sampel sintetis pada kelas minoritas sehingga jumlah kelas minoritas dan mayoritas menjadi seimbang. Lalu fitur pada data latih yang sudah di smooth tadi dan data uji di standarisasi menggunakan standar scalar agar nilai fitur memiliki rata-rata 0 dan deviasi standar 1 yang membantu model tersebut belajar lebih efektif dan stabil. Next. Oke, baik kita lanjut ke dalam tahap pemodelan. Di sini yang seperti sebelumnya saya sudah jelaskan digunakan 3 model. Pertama ada XGBoost, MLP, dan Random Forest. Nah, di sini untuk detailnya XGBoost itu dilatih dengan grid search, yang mana akan dilakukan eksplorasi kombinasi parameter seperti N-estimator, MaxDepth, dan Learning Rate untuk mendapatkan model dengan akurasi terbaik. Nah, di sini untuk ketiga model ini dilakukan hyperparameter tuning, yang dimana yang tadi XGBoost itu digunakan grid search. Ya, untuk yang kedua model MLP menggunakan Crash Tuner, dalam hal ini random search untuk menemukan jumlah neuron, jumlah layer, dan learning rate yang optimal dalam arsitektur neural network. Lalu di model random forest dituning dengan grid search untuk memilih parameter terbaik. Oke, yang pertama untuk XGBoost. Untuk sebelum hyperparameter tuning, di mana untuk detailnya ini dia hanya menggunakan ketiga parameter yang di mana ada use label encoder, eval metric, dan random state. Dan di sini digunakan data yang di training dengan X-trains mode dan ya yang sudah dilakukan pemrosesan tadi, dan lalu ketika dilakukan hyperparameter tuning di sini dengan menggunakan metode grid search dia akan memilih misalnya dalam parameter N-estimator dia akan memilih dari nilai 50, 100, dan 200 manakah yang menghasilkan model yang akurasinya baik. Begitu juga dengan parameter lainnya seperti MaxDepth, Learning Rate, Subsample, dan Call Sample by Tree. Nah, kemudian ketika sudah dicari oleh grid search ini, dia akan menaruhnya ke dalam variabel yang akan menandakan sebagai parameter terbaik, dan lalu dia akan melakukan training. Dan selanjutnya di model kedua untuk multilayer perceptron, di mana untuk sebelum hyperparameter tuning dia digunakan ada 3 lapisan, di mana ada lapisan untuk yang input dan hidden layer, di mana untuk layer dense di sini ada 64 neuron layer dengan activation ReLU, dan begitu juga untuk layer yang keduanya. Namun untuk yang layer terakhir ini ditandakan dengan neuron berjumlah 1 yang akan menjadi output dalam klasifikasi biner. Untuk activation-nya menggunakan sigmoid. Dan ini untuk rate pembelajarannya digunakan Adam dengan learning rate-nya 0,001, dan lalu dia akan melakukan training sebanyak 50 epoch, dan di sini juga ada lakukan split untuk data validation dan sebanyak 20%.
Dan lalu ketika dia melakukan sebuah training di sini, ya boleh dilihat ini untuk akurasi terakhirnya dia sebesar 86%, 86,69%. Oke, lalu selanjutnya di bagian sesudah hyperparameter tuning, di sini lakukan build model. Di sini lakukan penambahan hidden layer itu sebanyak 1 sampai 3, di mana ditambahkan ini unit layernya. Untuk detailnya bisa dilihat di sini. Dan lalu dilakukan juga optimizer, yang dimana di sini untuk rate pembelajarannya dilihat dari angka di sini. Lalu dilakukan random search, di mana akan dipilih parameter secara acak. Dia nanti akan dilakukan training model sebanyak 50 epoch, itu dia dilakukan max trialnya 10 kali, di mana akan nanti mencari manakah model yang menghasilkan akurasi terbaik. Lalu selanjutnya kita masuk di random forest, itu untuk sebelum hyperparameter tuning. Di sini untuk random forestnya masih secara default dalam training. Namun untuk di hyperparameter tuning ini sama dengan XGBoost tadi. Di sini dipilihkan sebuah parameter untuk N estimator, mean sample split, mean sample leaf, dan max feature. Di sini pilih secara search. Oke. Ya, di sini ketika dilakukan pemilihan parameter secara dengan grid search, dia akan lakukan training dengan base parameter. Lalu, kita masuk ke dalam evaluasi model. Di sini menggunakan metrik akurasi, precision, recall, F1 score, dan AUC, yang dimana ditampilkan secara visualisasi dengan confusion matrix, dan juga ada keterangan tabel. Oke, di sini yang pertama ada XGBoost. Ya, bisa dilihat untuk keterangan detailnya di sini. Untuk di bagian ini adalah XGBoost yang dilakukan training sebelum hyperparameter tuning. Dan ini untuk MLP sebelum hyperparameter tuning. Kemudian di sini untuk random forest sebelum hyperparameter tuning. Nah, di sini ketika ketiganya dilakukan setelah hyperparameter tuning, di sini ada XGBoost dengan keterangan detailnya seperti ini. Untuk MLP dan juga untuk random forest. Ya, mungkin saya akan jelaskan secara detail di sini. Oke, untuk model default ya pada XGBoost di sini, akurasinya dihasilkan 73%, precisionnya 0,59, recall 0,82, F1 score 0,69, dan AUC 0,779. Nah, di sini disimpulkan bahwa model ini memiliki recall tinggi dan cocok untuk melakukan screening awal, namun tentu akan menghasilkan cukup banyak false positif. Namun untuk model yang lain, MLV yang sebelum dilakukan di hyperparameter tuning, akurasinya 75%, precision 0,63, recall 0,75, F1 score 0,68, dan AUC 0,812, dengan performa seimbang dan bahkan lebih baik dari versi Tune. Namun parameter default ini ternyata cukup optimal. Dan untuk yang selanjutnya di random forest sebelum hyperparameter tuning ada akurasinya 75%, precision 0,63, recall 0,75, F1 score 0,68, dan AUC 0,811. Di mana model ini sangat stabil dan kuat dan sangat mirip ketika mungkin nanti saya bandingkan dengan versi Tunet dan menunjukkan
ada konsistensi. Nah, ini untuk hyperparameter tuning pada ketiga model. Yang pertama untuk XGBoost, yang setelah dilakukan hyperparameter, dia menghasilkan akurasi 75%, precision 0,61, recall 0,80, 80, dan F1 score 0,69, dan AUC-nya 0,826. Nah, untuk di model XGBoost yang di hyperparameter tuning ini, dia menghasilkan AUC yang sangat tinggi, lebih tinggi dari yang lain, di mana model ini menjadi model yang terbaik dalam deteksi dini karena memiliki recall yang tinggi dan sangat cocok untuk melakukan screening populasi. Dan sedangkan untuk model lain MLP yang ditune, akurasinya dihasilkan 62%, precision 0,48, recall 0,78, F1 score 0,60, dan AUC 0,717. Nah, untuk model ini hasilnya mungkin sangat kurang bila dibandingkan dengan sebelum dilakukan hyperparameter tuning. Di sini performanya menghasilkan terlalu banyak false positif yang dimana ditandakan ada terjadi overfitting saat training. Namun untuk di random forest yang setelah dilakukan hyperparameter tuning dihasilkan akurasi 75%, precision 0,63, recall 0,75, F1 score 0,68, dan AUC 0,811. Nah, di sini modelnya sangat stabil, sama kuatnya dengan versi sebelum hyperparameter tuning, dan juga ini juga bisa menjadi pilihan aman untuk melakukan implementasi. Nah, bisa ditarik kesimpulan bahwa ketika kami melihat dari hasil evaluasi di sini, model yang terbaik dari semua perbandingan model tadi itu ketika kita lihat itu di random forest, dia hasilnya sangat stabil dan akurat dan mudah diinterpretasikan dan sangat cocok juga untuk melakukan implementasi secara nyata. Karena mungkin bila dibandingkan dengan XGBoost, ya walaupun ia menghasilkan mungkin tadi ada recall tinggi dan AUC-nya juga tinggi, namun dia masih ada kekurangan dalam hal keseimbangan, mungkin dalam hal precision dan juga di bagian akurasi dan F1 score-nya mungkin bisa dibilang kurang bila dibandingkan dengan random forest. Nah, untuk yang model MLP sendiri, nah ini dari kelompok kami perlu melakukan penyempurnaan lebih lanjut dikarenakan terjadi banyak dihasilkan false positif, dan di sini bila kita simpulkan bahwa performanya itu lebih baik pada ya model default. Nah, dari sini juga model yang tadi kami bandingkan bahwa menunjukkan bahwa data medis dasar di sini dimanfaatkan dalam membangun sistem prediksi diabetes yang efektif, dan juga proyek ini juga dapat mendukung juga penyediaan alat diagnosis dini efisien, namun terutama juga untuk daerah dengan sumber daya terbatas. Ini juga menjawab dari latar belakang permasalahan kami. Oke, baik. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika kami ada kesalahan dalam kami mengatakan ataupun dalam hal apa yang tadi ditampilkan tadi. Kiranya dari presentasi ini boleh menjadi sumber informasi yang tentunya yang memberikan wawasan luas bagi para yang menonton. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat malam.